Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuridzati wa sirri fi sa'iril asma'i was sifat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam ini bertanggal 18 Desember 2022 insyaallah akhi fillah wa akhil mahbub, insyaallah malam ini kita akan mendengarkan kajian webinar dengan tema musibah yang beruntun ini ujian atau azab. Alhamdulillahirabbil alamin. Memperkenalkan diri kembali, saya Ahmad Syihabuddin Al-Faqir dari Al-Amal bil Iman. Insyaallah akan memulai sekaligus sebagai narasumber yang kemarin penyaluran dana dari ABI. Alhamdulillah. Mari kita buka acara webinar malam ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara malam ini berjalan dengan lancar, diberkahi Allah Ta'ala, mendapatkan syafaat Rasulullah dan mendapatkan berkah Al-Quran. Untuk perihal selanjutnya materi dan doa saya serahkan kepada Al-Ustadz Hadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya kedengaran jelas? Kedengaran. Baik. Alhamdulillah. Cukup bagus. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi agak terlambat sedikit karena ada mendadak moderatornya berhalangan, jadi digantikan oleh Ustadz Syihab sebagai moderator dan narasumbernya saya sendiri. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini bisa mengumpulkan kita di sini dalam webinar, dalam kerahmatannya, mendapatkan pahala yang besar, menyisakan waktu kita untuk berbagi ilmu. Sholawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah SAW, bagi sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya kita semua yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menyampaikan materi pada hari ini. Sebelumnya perkenankan kami menyampaikan seperti biasa tentang host kita Al-Amal bil Iman, sebuah yayasan yang mempunyai misi mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara, menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman yang berintegritas, dedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Bapak Ibu sekalian, bekerja dengan iman itu merupakan suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan atau ilmu atau apalah kajian itu. Ini kami perkenalkan yang lama versi 1.0, nanti ada yang kedua. Lalu yang bekerja dengan iman itu tadi sudah dirangkum dalam buku, lalu dijelaskan di dalam kajian di YouTube dan diimplementasikan dalam Pondok Tahfiz, lalu
disiarkan melalui webinar. Yang kali ini kita webinar tentang kajian bekerja dengan iman. Nah, untuk selanjutnya insya Allah kalau kita ada investor atau ada yang bisa mendanai, kita akan kembangkan menjadi broadcasting, pondok tahfiz, dan training seminar. Insya Allah. Ini bukunya ada 3. Yang pertama adalah buku tentang bekerja mendapatkan rezeki tidak sekedar upah atau gaji. Ini adalah konsep bekerja dengan imannya ada di sini. Lalu buku yang kedua adalah buku sabar, karena sabar ini hal yang paling utama yang diharapkan atau diminta Allah Subhanahu wa taala menjadi sikap kaum muslim. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita hijrah ke sikap yang diharapkan atau ditulis di dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah. Buku ini sudah ada di Gramedia atau buku-buku yang lain, toko-toko buku yang lain, atau kalau yang online ada di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kalau yang bersifat digital ada di Google Playbook atau di Gramedia online. Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi Instagram, YouTube, website, email di Al-Amalu Bil Iman kalau ingin mendapatkan ilmunya. Baik, saya mulai saja. Judul hari ini adalah musibah yang beruntun ini ujian atau azab. Jadi supaya kita bisa menindaklanjuti atau mengambil langkah tertentu. Kalau ini ujian bagaimana, kalau ini azab bagaimana. Karena penting kita harus mengetahui ini ujian atau azab. Ini yang kita contohkan adalah musibah gempa yang berkali-kali terjadi mulai dari Cianjur, terus ada gunung meletus, ada yang di Garut, dan seterusnya. Biasa di akhir tahun itu sering terjadi seperti itu. Kalau di dalam webinar yang sebelum-sebelumnya yang kita sebut musibah itu adalah COVID-19 dan seterusnya. Ini alhamdulillah sudah kita lewatin karena benar-benar kita jalankan perintah Allah bagaimana mengatasi ujian ini. Nah, ini sekarang ujian yang kita hadapin adalah banyaknya gempa bumi atau aktivitas bumi yang terjadi di akhir-akhir ini. Nah, ini yang paling penting yang mesti kita perhatikan adalah bahwa semua akan mendapatkan musibah dan kami pasti akan menguji kamu. Nah, ini sudah pasti statement. Mengujinya itu tidak hanya musibah gempa, bisa saja anak sakit, bisa saja enggak lulus ujian, bisa saja kalau toko itu tiba-tiba hujan dan enggak laku dan seterusnya. Itu adalah musibah atau ujian dengan ketakutan, kan timbul ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu ada juga ayat yang menyebutkan bahwa tidak ada satu musibah pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang semua akan mendapatkan musibah. Enggak ada yang hidupnya lempeng aja gitu, enggak ada. Nah, kalau ujian, musibah itu bisa menjadi ujian bagi orang yang beriman. Nah, ini yang terpenting ini. Mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal karena Allah akan menguji supaya kita bisa masuk surga dengan cobaan. Juga Allah sampaikan kepada orang-orang terdahulu, kemelaratan, penderitaan, dan sebagainya. Jadi musibah itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Alhamdulillah ada seorang dari Al-Amalu Bil Iman mendatangi tempat musibah di Cianjur sekalian membagikan donasi dari rekan-rekan Al-Amalu Bil Iman. Nanti kita akan dengar pengalaman beliau, apa yang dilihat oleh beliau, lalu apa yang bisa kita pelajarin
dari kejadian-kejadian ini. Jadi satu lagi sebut bahwa ujian bagi orang yang beriman. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kuncinya cuma satu, sabar. Ya, kuncinya cuma satu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Jadi pada saat ujian bagi orang yang beriman, jawabannya adalah sabar. Lalu sabar itu apa? Nah ini, sabar itu bukan berdiam diri, duduk, termenung menerima nasib. Udah Allah yang memberikan musibah kok, ya nasib saya. Enggak begitu. Di dalam Al-Quran disebutkan ini kalimat Al-Imran 146 bahwa seorang yang sabar adalah orang yang tidak patah semangat, kan? Tidak pula menyerah. Dan itulah yang dicintai oleh Allah. Bencana yang menimpanya, dia jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak patah semangat. Jadi justru orang sabar itu harus berikhtiar. Tapi tidak boleh dengan marah-marah. Tidak boleh dengan menggerutu, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun. Karena ini musibah dari Allah, ya kita harus mencari pertolongan, mencari ikhtiar menyelesaikan masalah. Tidak boleh berdiam diri, tidak boleh marah-marah, atau apalagi menyesal kepada Allah gitu. Ya, itu sabar. Dan Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau kita marah-marah, Allah akan menutup pintu kita. Ya. Karena orang sabar itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau musibah itu azab bagi orang yang mengerjakan keburukan. Karena siapa yang mengerjakan keburukan, saya akan diberi balasan akibat keburukan itu. Jadi kalau ada musibah bagi orang yang melakukan keburukan, misalnya judi atau maksiat yang lain atau menyakitin tetangga dan sebagainya, itu adalah azab. Jadi perhatikan ya, kalau azab itu adalah orang-orang yang melakukan keburukan. Kalau orang yang beriman itu adalah ujian. Jadi berbeda. Kalau azab, bagaimana solusinya? Kalau tetap aja tidak mengerti dan kekeh, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah. Jadi kalau dia nggak sadar bahwa itu peringatan dari Allah, maka akan dibiarkan sama Allah untuk sesat. Tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Nah, jadi kalau Allah membiarkannya atau mengambil dalam kesesatan. Jadi kalau sudah tidak sadar bahwa keburukan-keburukan yang dia lakukan, terus kena musibah, ya semakin parah. Kalau dia tidak sadar. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau yang terkena azab, hanya dengan taubat. Hanya dengan taubat. Jadi kalau merasa melakukan keburukan, terus diazab oleh Allah dengan kecelakaan, dengan sakit, dengan segala macam, segeralah melakukan taubat. Ya. Dengan kekuatan Allah akan mengembalikan musibah itu atau mencabut musibah itu. Nah, ini yang penting adalah bagi orang-orang yang beriman, ujian adalah sebagai wujud cinta Allah kepada kita. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4031. Barang siapa yang ridho itu ya menerima ujian yang diberikan oleh Allah, tapi tidak diam saja, harus mencari solusi, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Tadi saya bilang kalau ujiannya itu terus kita marah-marah, menyalahkan Allah. Allah ini gimana sih, saya sudah susah kok ya diazab juga gitu. Allah akan marah gitu. Jadi ini Rasulullah yang sampaikan. Justru kita mesti kembalikan kepada Allah. Karena Allah musibah ini datangnya dari Allah. Kita mesti sebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
Itu Bapak Ibu sekalian, jadi perhatikan kalau terjadi musibah apapun, ujian apapun, itu semua adalah ridho Allah atau cinta Allah kepada kita. Agar kita lebih meningkatkan iman kita. Nah, ini janganlah berputus asa. Jadi jangan lalu menyerah, kena musibah lalu menyerah, kena masalah lalu menyerah, jualannya nggak laku langsung menyerah, sakit langsung menyerah. Nah, jangan. Justru Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa. Nah, istighfar lah. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menghapuskan segala kedukaannya. Nah, Bapak Ibu coba kalau sedang sedih gitu istighfar, itu insya Allah hilang itu kesedihannya. Karena Rasulullah yang bilang, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi penting ini mencari solusi kalau terjadi musibah atau jadi masalah. Beristighfarlah. Ini sampaikan bahwa kita semua milik Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu beristighfar supaya Allah mencarikan solusi buat kita. Nah, ini apa namanya statement dari Allah bahwa sesungguhnya bersama kesusahan akan timbul kemudahan di alas. Ini statement dari Allah. Tidak ada orang susah terus sampai hidupnya sampai meninggal gitu atau sampai habis. Jadi selalu ada kemudahan. Nah, ini kita masih harus bersyukur dan tetap bekerja keras, enggak terus mendapat solusi terus wah berhura-hura gitu. Ya. Nah, ini adalah contoh ya harus dari Al-Qur'an untuk kita berdoa. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau lah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, ini ada contoh di Al-Baqarah ayat 286. Ini baik sekali kalau setiap kita bersujud, ya, udah akhir rakaat kita panjatkan doa perlindungan, permohonan perlindungan kepada Allah. Ini contoh yang di Al-Quran, nanti bisa dilihat. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang saya janjikan, kita ada bintang tamu, Ustadz Syihab. Beliau adalah Al-Amulu bil Iman, meninjau semua lokasi yang ada ini lalu memberikan bantuan. Ustadz Syihab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nampakkan ininya ya. Baik. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya juga kepada Ustadz Syihab. Dan kalau ada pertanyaan di dalam webinar kali ini silakan di room chat, nanti bisa kita langsung jawab. Ustadz Syihab, saya mau menanyakan yang pertama adalah apa yang Ustadz perhatikan waktu Ustadz datang ke tempat musibah itu? Apa yang Ustadz pikirkan atau apa yang Ustadz perhatikan? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih sebelumnya Ustadz Hadi. Dan izinkan saya Ibu Bapak sekalian menyampaikan jawaban yang tadi dipertanyakan. Tepatnya saya meninjau lokasi bencana itu tanggal 10 sampai tanggal 8 sampai 10 Desember beberapa minggu lalu. Alhamdulillah penyaluran donasi daripada ABI ditemani oleh Basnas Kecamatan Geprong. Alhamdulillah. Nah, jadi kita langsung ke lokasi yang terdampak gempa dan posko yang terkena, tepatnya di desa Babakan, di desa Cikancana, Kecamatan Orong Kondang, Cianjur. Itu
terparah ya di situ atau gimana? Itu kebetulan kedua terparah di Cianjur. Nah, itu kedua Masya terparah Allah. di Cianjur, Masya Allah. Jadi yang pertama saya lihat adalah reruntuhan rumah, karena kalau kita ke situ pertama kali yang kita lihat adalah perkampungan sebelum ke posko, karena posko itu bisa dicapai di tengah-tengah gitu, jadi di center gitu keadaan bencana tersebut. Masya Allah, daripada ada dampak gempanya, baik korban jiwa juga kerusakan saspras ibadah yang terjadi di situ yang saya lihat. Begitu Pak. Jadi yang saya lihat itu saudara sekalian semuanya, yang saya lihat adalah reruntuhan bangunan dan juga korban. Ya, ada juga pemakaman yang memang sifatnya baru karena memang warga di situ yang terkena dampak daripada gempa. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebagai penyalur dan mendapatkan salam daripada saudara-saudara kita di Cianjur. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khair atas bantuannya. Ya. Terima kasih Ustaz Syihab. Pertanyaan saya yang kedua, Pak Ustaz Syihab ketemu dengan masyarakat di sana, berbincang-bincang lalu dengan pengurusnya. Apa pendapat mereka? Mereka mendapat musibah itu merupakan azab atau ujian dari Allah, Ustaz? Baik Ustaz. Jadi saya ke situ itu alhamdulillah berkesempatan ketemu dengan salah satu pimpinan pondok pesantren Izzuddin Al-Yasin. Itu Al-Ustadz Kinkin yang beliau mendirikan pesantren dan di dalamnya ada DTA, Diniyah Takwiliyah. Karena rumahnya hancur dan pondok pesantrennya rata, juga ada beberapa anak diniyah yang meninggal di tempat, dan saya berbincang di posko dalam keadaan bersilaturahmi bersama ditemani oleh pimpinan Baznaz. Beliau menyadari hal itu ujian bagi kita, ya bagi semuanya, tidak cuma merasa bagi siapa orang-orang atau warga Cianjur, tapi bagi kita semua. Ya. Kenapa? Karena dalam keadaan waktu terjadinya gempa itu tanggal 21 November, tepat jam 1:30 dalam keadaan beliau dan istrinya mengajar diniyah takmiliyah, usia anak diniyah mengajar agama. Serentak dalam keadaan tersebut ada 30 siswa, 4 diantaranya meninggal, 1 yang sekarang masih dalam keadaan perawatan, kakinya itu tulangnya retak. Ya, bahkan kalau kita melihat gitu langsung ke kejadian ke tempat, Masya Allah, Subhanallah. Ya memang ujian yang mengalami dan ujian bagi kita yang melihat. Demikian Bapak. Karena kalau misalkan kita melihat langsung dan mendengarkan bagaimana keadaan terjadinya bencana gempa tersebut, ini menjadi ibar buat kita, menjadi hikmah buat kita. Demikian mungkin pertanyaan yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Memang bagi orang-orang beriman seperti Ustadz tadi, ini adalah ujian. Ujiannya, penyelesaiannya adalah tadi itu bersabar. Insya Allah bantuan akan datang. Lalu istighfar terus. Ya, sampaikan kepada Allah, kita mohon maaf gitu kalau memang ada kesalahan. Lalu pertanyaan saya yang ketiga, Ustaz, apa yang disampaikan atau apa yang diberikan, bantuan apa yang diberikan kepada masyarakat? Terus ada berapa pondok pesantren yang kita bisa bantu gitu, Ustaz? Baik, alhamdulillah alamin. Abi berikut dengan keluarga Abi, Musinin, donatur semuanya, saya sebagai penyalur menyalurkan bentuk uang. Nah, itu bentuk uang karena pembangunan pesantren dan pemulihan saspras juga ada beberapa yang memang tidak dilirik gitu, tidak mendapatkan bantuan. Jadi kalau misalkan bentuk logistik itu sudah ada pemerhati baik dari pemerintah terus organisasi tertentu. Tetapi bantuan dana itu minim kita ketahui. Jadi saya menyalurkan ke 3 pondok pesantren. Pertama di desa yang sama tetapi kampung yang berbeda. Ya, jadi
ada 3 pesantren. Pertama, penyaluran pondok pesantren Izzuddin Al-Yasin yang dipimpin oleh Ustaz Kikin tadi, yang kebetulan 4 santrinya meninggal dunia. Kita berikan bantuan berupa uang nominal ya, yang sudah terlampir kita ketahui nominalnya. Juga ke pondok pesantren Darut Thalibin Kampung Babakan Bandung, Desa Cikancana, Kecamatan Orong Kondang, Kabupaten Cianjur. Itu juga bentuk berupa donasi uang karena pembangunan pondok tersebut sangat dinilai dibutuhkan gitu, dibutuhkan karena kebutuhan masyarakat masjid. Sebenarnya kalau ada dokumentasinya saya kirimkan, itu ada masjid yang subhanallah kalau kita melihat bahkan duduk di situ tidak berani gitu karena mengkhawatirkan runtuh gitu. Jadi diberikan kepada untuk digunakan sebagai penunjang ke depannya perbaikan dan pembangunan pondok pesantren. Yang terakhir ke pondok pesantren Al-Hikmah Nurul Hikmah Asyadiliyah. Ini beda beda desa, beda kampung, tetapi satu kecamatan, itu kecamatan Geprong, masih di Cianjur. Ini juga kita donasikan berupa uang dan ke posko musola sementara di Babakan Bandung, Kecamatan Warung Kondang, Desa Cikancana. Itu berupa uang juga. Karena penyaluran seperti orang tua dan kerabat yang ditinggalkan juga mengurus segala rupa yang berhubungan dengan dampak daripada korban, yaitu luka-luka dan sebagainya. Karena donasi alhamdulillah sudah beberapa daripada organisasi diperhatikan. Begitu mungkin. Baik. Terima kasih Ustadz Syihab sebagai relawan yang hadir langsung kepada dampak bencana sana. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat di sana memang masyarakat yang agamis. Ya alhamdulillah yang dihadirin oleh Ustadz adalah pondok pesantren, masjid dan sebagainya. Pasti mereka mendapatkan ujian, bukan nasab. Ya. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah kalau untuk logistik sudah dipenuhi oleh banyak relawan, tapi justru yang tempat ibadah, rumah-rumah dan sebagainya ini masih membutuhkan dana yang dari donasi Bapak Ibu sekalian atau donatur-donatur yang lain. Allah menjanjikan bahwa kalau kita membangun masjid, Allah akan menjanjikan membangun rumah di surga. Gitu. Karena amalnya amal jariah yang akan kita nikmatin sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung kepada beliau. Ini webinar kali ini saya teruskan. Mungkin sudah di halaman terakhir. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syihab, ini adalah halaman terakhir. Rangkuman daripada webinar pada hari ini. Yang pertama adalah musibah itu pasti datang karena Allah sudah sampaikan bahwa bagi orang beriman akan diuji. Musibah adalah ujian bagi yang beriman, musibah adalah azab bagi yang berbuat keburukan. Lalu jalan keluarnya adalah sabar dalam mengatasi ujian. Lalu kita ridho supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Lalu yang keenam, kemudahan akan datang, jadi tetaplah berikhtiar. Yang terakhir adalah beristighfar, berdoa agar segera diberikan bantuan. Bapak Ibu sekalian, ini akhir daripada presentasi kita malam ini. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, ada yang mengajukan pertanyaan, silakan.
Ini ada Ustadz Bahrul Ulum. Ustadz, apa kabar? Ada di mana posisi sekarang? Alhamdulillah, baik Pak. Ada di mana posisi sekarang? Ada ini Pak, sedang silaturahim Pak. Oh, sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat Pak. Bapak sendiri gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak ada, saya akan menyapa teman-teman. Ibu Kamelia, ini yang sering setiap kali hadir. Ada pertanyaan, Ustaz. Apa? Silakan. Suaranya agak serak, Ustaz. Minum dulu, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat selalu. Pertanyaannya, Ustaz, kita kan kalau suatu kebaikan itu adalah ujian, perbuatan buruk adalah azab. Jadi gini Ustaz, kita kan udah sering pengajian. Dengar Ustaz suara saya? Ya, dengar. Alhamdulillah ya, dengar. Kita kan sering pengajian, kemudian ada orang-orang sekeliling kita yang mengalami musibah, contoh anak mereka itu dililit hutang gitu Ustaz. Kemudian niat hati kita ini tadi kan untuk memberikan arahan kepada mereka Ustaz. Ternyata apa yang kita sampaikan itu bisa balik pada diri kita Ustaz. Maksudnya bisa balik gimana? Kayak gini, kita itu Bu, kalau jadi manusia itu Bu, kita nggak boleh begini begitu. Kita mengasih nasihat sama dia apa yang musibah yang terjadi pada dia Ustaz. Pas itu musibah keburukan Ustaz. Jadi bisa kita yang kena Ustaz. Nah, apakah itu musibah bagi kita atau azab Ustaz? Kan ibu tidak mengalami keburukan, tidak mengalami musibah, cuman disebut, maksudnya terhadap orang tersebut itu musibah atau ujian atau azab. Ini contohnya, ada adik sepupu saya, dia operasi Ustaz. Operasi, ternyata kita mengasih nasihat. Makanya hidup kita itu harus dijalani dengan baik supaya kita nggak ada musibah sama kita. Ternyata besok kita yang operasi Ustadz gitu maksud saya. Saya kira itu nggak ada, ya saya jawab saja insya Allah. Sebetulnya itu nggak ada hubungan karena Allah itu mengazab atas keburukan yang kita lakukan. Ukti Kamelia kan tidak melakukan keburukan, memberikan nasihat. Memberikan nasihat itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau kita bilang jangan, pokoknya apa yang kita bilang sama orang itu jangan begini, nanti terjadi sama kita. Enggak, sebetulnya itu nggak ada hubungan. Jadi karena Allah itu mengazab karena ada keburukan. Sedang Ukti kan tidak melakukan keburukan apa-apa, malah memberikan nasihat sesuai perintah Allah kan, nasihat menasehatin. Nah kalau Ukti sendiri mengalami mengalami hal yang sama dengan yang saudaranya lakukan, itu adalah ujian tersendiri bagi Allah. Ya, justru mungkin Allah ingin tahu benar nggak apa yang diucapkan Ukti tadi bisa mengatasi masalahnya Ukti gitu. Tadi misalnya gini, Ukti menasihatin kamu ke dokter saja atau kamu berobat saja dan sebagainya. Terus ternyata Ukti juga kena sakit yang sama gitu. Nah, tinggal ditanya
Allah akan menanya, akan menguji. Benar nggak Ukti juga berbuat yang sama sesuai dengan diucapkan. Saya kira itu nggak ada hubungannya dengan, karena Ukti tidak melakukan keburukan apapun. Ya, baik. Ini ada, ya alhamdulillah. Ini ada pertanyaan buat Ustadz Syihab. Ustadz Syihab. Baik, Pak. Itu ada pertanyaan dari Indrawan, ya. Bapak Indrawan. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya dong, kendala apa yang dihadapin saat meninjau langsung ke lokasi gempa tersebut? Ini, ya, langsung dijawab aja. Baik, izin menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kendala secara pribadi. Karena ke tempat kejadian tersebut itu pertama kendalanya kita di situ banyak relawan, jadi banyak harus mondar-mandir ke posko. Yang kedua salahnya yaitu ada kendala di seperti bahasanya dijadikan kesempatan gitu orang-orang dari luar desa atau luar kampung ingin melihat sendiri ke kampung tersebut. Jadi terjadinya kepadatan orang yang melihat gitu. Jadi kita juga pas kemarin itu meminta gitu. Jadi kesannya seperti ingin melihat dan dijadikan orang yang kena bencana dan dapat bencana itu sebagai bahan wisata gitu. Jadi kendalanya kita melihat kendalanya seperti itu. Jadi susah gitu. Kendalanya susah ke tempat kejadian karena banyak lalu lalang seperti itu. Masya Allah. Ada juga yang membuat kesempatan ya. Iya. Pada musibah. Itu makanya itu sempat diviralkan di media sosial. Banyak kejadian tempat itu bahkan dibikin blokan di tembok yang udah runtuh itu kita jangan menikmati sebagai kita itu jangan dinikmati sebagai sesuatu yang bahasanya untuk melihat gitu. Jadi Instagramable iya, gitu ya. Dijadikan kendalanya foto. Seperti itu. Ada lagi Ustaz? Mungkin itu yang kendala paling saya rasakan ya. Jadi ke tempatnya itu pertama karena memang susahnya itu susah rutenya karena kan jalannya itu putus karena tadi yang pertama orangnya, yang kedua tempatnya itu banyak reruntuhan, itu susah diakses. Itu kendalanya. Baik. Terima kasih Ustaz. Siap nanti kalau ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan baru dari Ukti Asyifa. Asyifa, Assalamualaikum Ustaz. Ahwan Wana mau tanya, bagaimana Allah memberikan azab kepada manusia? Jadi azabnya itu umumnya kalau keburukan itu azabnya adalah tadi disampaikan di dalam ayat, kesusahan, kelaparan, kekurangan makanan, kecelakaan dan sebagainya. Itu azab. Tinggal kita muhasabah, melihat diri kita apakah ini ujian atau azab. Kalau ujian ya tadi jalannya kita mesti sabar, mesti istighfar, mesti dan sebagainya. Kalau azab ya harus bertobat. Ya nanti kalau dipikir bahwa ini ujian, padahal itu azab, nah itu berbahaya. Karena apa? Karena tidak melakukan tobat. Nanti Allah akan menambah musibahnya. Gitu. Jadi harus dilihat dulu bahwa keburukan yang kita lakukan itu harus minta taubat dulu. Dan Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, tergantung dari kita sendiri mau bertobat atau tidak. Saya kira itu Ukti Asyifa. Bisa dimengerti, dipahami? Insya Allah ya. Oke. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, tolong diisi absensinya. Kang Rian, sudah disampaikan link absensinya? Ini mau Pak Ustadz. Segera deh, ini sudah mau selesai. Oh iya, siap.
Bapak Ibu sekalian, mohon diisi link absensinya sebelum jam 24.00 untuk administrasi sertifikat dan lain sebagainya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ketemu insya Allah Ahad minggu depan. Dengan tema kita memperjelas atau mendalami mengenai sabar. Sabar itu tidak membuat kita lemah, justru membuat kita kuat. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Ustadz Syihab untuk menutup webinar kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Webinar malam ini alhamdulillah bisa kita ambil hikmahnya, iktibar dan pelajarannya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Wabil khusus yang pemateri, umumnya yang mendengarkan. Kurang lebih daripada apa yang sampaikan, minta maaf. Mari kita tutup webinar malam ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mengucapkan kifaratul majlis dan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Akhirul kalam hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin.